Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok C1 Praktikum Teknologi Sediaan Solida akan memaparkan hasil laporan praktikum granulasi basah. Nama anggotanya yaitu Legina Puspitawati sebagai pemateri, menjelaskan tentang pembahasan evaluasi. Saya sendiri, Rohaya, sebagai moderator dan pemateri, menjelaskan tentang formula dan prosedur kerja. Depitri sebagai pemateri, menjelaskan tentang pembahasan evaluasi. Mia Rosmiati sebagai pemateri, menjelaskan tentang perhitungan dan penimbangan dan data pengamatan. Rima Nuraini sebagai pemateri, menjelaskan tentang pembahasan evaluasi dan kesimpulan. Dan Dina Islamiati sebagai editor dan pemateri, menjelaskan tentang pembahasan evaluasi. Dan penanggung jawab kelompoknya yaitu Novia Fauzia, sarjana farmasi. Prinsip dari granulasi basah yaitu suatu proses penambahan cairan ke dalam massa serbuk dan diaduk dengan alat yang sesuai untuk menghasilkan aglomerat atau granul. Tablet paracetamol dengan kandungan paracetamol per tablet yaitu 100 mg, bobot per tablet yaitu 250 mg, jumlah sediaan yang dibuat yaitu 500 tablet. Formula yang kita gunakan yaitu cara kering dengan dua komponen. Komponen fase dalam 92% yaitu paracetamol 100 mg, amprotab 10%, PVP 5%, etanol secukupnya, laktosa secukupnya. Komponen fase luar 8% yaitu magnesium stearat 1%, talkum 2%, amprotab 5%. Prosedur pembuatan granulasi hingga tabletasi. Pengikat ditambahkan dengan cara kering. Dicampur paracetamol, amprotab, PVP, dan laktosa sampai homogen. Kemudian ditambahkan pelarut pengikat sedikit demi sedikit hingga diperoleh massa yang basah. Lalu diayak massa basah dengan ayakan mes 10 atau 12. Dikeringkan granul basah dalam oven dengan suhu 40 derajat Celcius atau di angin-angin di udara terbuka sampai kandungan lembab kurang dari 3%. Diayak kembali granul yang telah kering dengan ayakan mes 14 atau 16. Kemudian ditimbang dan dievaluasi granul kering. Granul yang telah memenuhi syarat dapat dicampur dengan fase luar, yaitu talkum dan amprotab. Diaduk sekitar 10 menit hingga homogen, kemudian ditambahkan magnesium stearat, diaduk selama 2 menit. Dievaluasi massa siap cetak dan ditabletasi dengan menggunakan punch diameter 13 mm dengan bobot yang telah ditentukan. Dievaluasi tablet menurut persyaratan yang berlaku. Prosedur evaluasi granul. Pertama, uji kelembaban. Alat yang digunakan yaitu Moisture Analytical Balance. Dipastikan alat sudah bersih dan kering dengan kondisi cawan sampel dalam kondisi yang baik. Ditimbang 5 atau 10 gram granul, lalu
dilakukan pengujian sesuai protap yang ditetapkan oleh pabrikan alat uji yang digunakan. Dibaca kadar air yang tertera pada skala persen. Setelah memenuhi persyaratan, massa serbuk diloloskan untuk proses selanjutnya. Kedua, uji sifat alir. Alat yang digunakan yaitu flow tester. Dipastikan alat sudah bersih dan kering dengan kondisi corong dalam keadaan tertutup dengan alas berupa kertas milimeter blok. Disiapkan stopwatch untuk menghitung laju alir dan mistar untuk menghitung diameter dan tinggi ruahan serbuk yang terbentuk. Ditimbang 100 gram granul. Pengujian dilakukan dengan membuka penutup corong bersamaan dengan melakukan perhitungan waktu. Setelah seluruh sampel keluar dari alat, dihentikan dan dicatat waktu yang tertera pada stopwatch. Laju alir gram per detik. Diukur tinggi H dan diameter ruahan yang terbentuk. Lalu dihitung sudut baring alfa menggunakan fungsi tangensial. Tan alfa sama dengan H per R. Setelah memenuhi persyaratan, massa serbuk diloloskan untuk proses selanjutnya. Ketiga, uji distribusi ukuran partikel. Alat yang digunakan yaitu granulometer. Dipastikan setiap pengayak sudah dalam kondisi bersih dan kering. Ditimbang 100 gram granul, lalu dilakukan pengujian sesuai protap yang ditetapkan oleh pabrikan alat uji yang digunakan. Ditimbang dan dihitung persentase granul yang tertahan pada setiap pengayak. Dibuat kurva distribusi normalnya untuk melihat profil distribusi ukuran partikelnya. Setelah memenuhi persyaratan, massa serbuk diloloskan untuk proses selanjutnya. Keempat, uji densitas atau bobot jenis. Alat yang digunakan yaitu tape density tester. Dipastikan gelas ukur sudah dalam kondisi bersih dan kering. Ditimbang 100 gram granul, lalu dilakukan pengujian sesuai protap yang ditetapkan oleh pabrikan alat uji yang digunakan. BJ nyata. Bobot jenis sebelum pemampatan yaitu bobot granul dibagi volume granul saat dimasukkan ke dalam gelas ukur alat uji tanpa pemampatan dalam mili. BJ mampat. Bobot jenis setelah pemampatan yaitu bobot granul dibagi volume granul setelah pemampatan atau ketukan 500 kali dalam mili. BJ sejati. BJ piknometer. Bobot jenis granul sesungguhnya yaitu bobot granul dibagi volume granul di mana tidak termasuk pori-pori granul dan rongga antar granul dalam mili. Kadar pemampatan. Persentase pemampatan granul setelah pengetukan yaitu persentase dari selisih antara volume granul sebelum dengan setelah pemampatan atau ketukan 500 kali dalam mili dibagi volume granul sebelum pemampatan dalam mili. Perbandingan Hausner. Angka yang diperoleh dari rasio atau perbandingan BJ setelah pemampatan dengan BJ sebelum pemampatan. Persen kompresibilitas.
Persentase dari kemampuan granul untuk dikompres di mampat cetakan menjadi sediaan tablet. Prosedur evaluasi tablet. Pertama, uji organoleptis. Pengujian ini dilakukan untuk melihat karakter fisik sediaan tablet yang telah dibuat, meliputi bentuk atau rupa menggunakan kaca pembesar sehingga permukaan tablet dapat teramati, warna, dan bau. Kedua, uji keseragaman ukuran. Alat yang digunakan yaitu micrometer scale, dipastikan sudah dalam kondisi bersih dan kering. Diambil secara acak 20 tablet, lalu diukur diameter dan tebalnya menggunakan alat uji. Ketiga, uji kekerasan. Alat yang digunakan yaitu hardness tester, dipastikan sudah dalam kondisi bersih dan kering. Diambil secara acak 20 tablet, lalu dilakukan pengujian sesuai protap yang ditetapkan oleh pabrikan alat uji yang digunakan. Diamati dan dicatat nilai kekerasan masing-masing tablet, serta ditentukan kekerasan rata-rata dan standar deviasinya. Keempat, uji friabilitas kejatuhan dan fleksibilitas abrasi atau gesekan. Alat yang digunakan yaitu Friability Abrasion Tester. Dipastikan drum friabilitas dan fleksibilitas sudah dalam kondisi bersih dan kering. Digunakan sikat atau kuas halus. Diambil secara acak 20 tablet. Jika bobot tablet lebih dari 250 mg atau 40 tablet jika bobot tablet kurang dari 250 mg untuk masing-masing drum. Ditimbang bobot seluruh tablet sebelum pengujian, lalu dimasukkan ke masing-masing drum, lalu dilakukan pengujian sesuai protap yang ditetapkan oleh pabrikan alat uji yang digunakan. Tablet lalu dikeluarkan dari masing-masing drum dan dibersihkan satu persatu. Digunakan sikat atau kuas halus, kemudian ditimbang bobot seluruh tablet setelah pengujian. Kelima, uji keseragaman sediaan, uji keseragaman bobot. Alat yang digunakan yaitu analytical balance, dipastikan sudah dalam kondisi bersih dan kering. Diambil secara acak 30 tablet, lalu ditimbang seluruhnya dan ditimbang satu persatu. Ditentukan nilai rata-rata dan standar deviasinya. Perhitungan dan penimbangan. Perhitungan granulasi basah. Dengan komponen basa dalam sebagai komponen granulat dengan komposisi 92%, basa luar sebagai pencetak dengan komposisi 8%. Komposisi 92% dan 8% ini komposisi umum dan tidak mutlak, jadi bisa dirubah. Tidak harus 92 dan 8%, tetapi harus disesuaikan dengan kebutuhan, pertimbangan, dan analisis formula. Untuk basa dalam komponen granulatnya maka 92/100 dikali 250 mg sama dengan 230 mg. Basa luarnya maka 8/100 dikali 250 mg sama dengan 20 mg. Selanjutnya perhitungan teoritis yang dilakukan sebelum melakukan percobaan.
Perhitungan pasa dalam yaitu paracetamol 100 mg dikali 1 tablet hasilnya 100 mg. PVP 5/100 dikali 250 mg sama dengan 12,5 mg. Amtab 10/100 dikali 250 mg sama dengan 25 mg. Untuk laktosa 230 mg dikurangi 137,5 mg. Jadi 92,5 mg. Total pasa dalam yaitu 230 mg. Untuk pasa luar 5/100 dikali 250 mg sama dengan 12,5 mg. Tok 2/100 dikali 250 mg sama dengan 5 mg. Mg stearat 1/100 dikali 250 mg. Hasilnya 2,5 mg. Total pasa luarnya 20 mg. Total pasa dalam ditambah pasa luarnya 250 mg. Nah, untuk cara 2 yaitu pasa dalam paracetamol 100 mg dikali 1 tablet sama dengan 100 mg. PVP 5/92 dikali 230 mg hasilnya 12,5 mg. Amrotab 10/92 dikali 230 mg hasilnya 25 mg. Untuk laktosa 230 mg dikurangi 137,5 mg. Hasilnya 92,5 mg. Total pasa dalam yaitu 230. Untuk pasa luarnya amrotab 5/92 dikali 230 mg sama dengan 12,5 mg. Untuk talk 2/92 dikali 230 mg hasilnya 5 mg. Mg stearat 1/92 dikali 230 mg hasilnya 2,5 mg. Total pasa luarnya yaitu 20 mg. Total pasa dalam dan pasa luarnya yaitu 250 mg. Untuk tablet utuh dan cara 1 dan cara 2 memiliki total pasa dalam dan pasa luarnya sama. Tapi yang membedakannya yaitu faktor pembaginya. Ada cara 3 yaitu untuk pasa luar. Untuk pasa luar yaitu 5/8 dikali 20 mg sama dengan 12,5 mg. Talk 2/8 dikali 20 mg hasilnya 5 mg. Untuk Mg stearat 1/8 dikali 20 mg hasilnya 2,5 mg. Total pasa luar yaitu 20 mg. Nah, selanjutnya ada perhitungan sebenarnya, yaitu data yang didapatkan setelah praktikum. Ini hanya berlaku untuk pasa luar, di mana faktor pengalinya dilakukan terhadap data perolehan massa granulat saat praktikum. Nah, pemisalan massa granulat di sini yaitu 218,71 mg per tablet. Nah, di sini ada pasa luar pencetakan dengan konsentrasi 8% terhadap tablet utuh. Maka 8/100 dikali 250 mg hasilnya 20 mg. Kondisi teoritis namun tidak akurat secara logika matematika. Nah, itu untuk penjelasannya. Ada di sebelahnya. Pasa luarnya yaitu 8/92 terhadap pasa diam. Pasa luarnya 8% terhadap pasa diam. Pasa luar 8% terhadap massa granulat. Pasa diam 8%/92 terhadap massa granulat. Selanjutnya melakukan penimbangan. Tadi kita sudah menghitung untuk 1 tablet. Nah, sekarang kita akan membuat 500 tablet. Maka 1 tablet dikalikan dengan 500 tablet. Pasa dalam ada paracetamol 100 mg dikali 500 sama dengan 50 mg. Amrotab 25 mg dikali 500 sama dengan 12,5 gram. PVP 12,5 mg dikali 500 sama dengan 6,25 gram. Etanol 95%, 9 ml dikali 12,5 mg sama dengan 112,5 ml.
Laktosa 92,5 mg dikali 500 sama dengan 46,25 gram. Pasal luar Mg stearat 2,5 mg dikali 500 sama dengan 1,25 gram. Talk 5 mg dikali 500 sama dengan 2,5 gram. Amrotab 12,5 mg dikali 500 sama dengan 6,25 gram. Laktosa di sini sebagai pelarut PPP. Data pengamatan uji evaluasi granul. Yang pertama ada uji kelembaban, yang kedua ada uji kecepatan alir menggunakan metode corong dan metode sudut baring. Yang ketiga ada uji distribusi ukuran partikel. Yang keempat, uji bobot jenis meliputi BJ nyata, BJ mampat, BJ sejati. Kadar pemapatan, perbandingan Hausner, dan persentase kompresibilitas. Kemudian, dilakukan uji evaluasi terhadap tablet. Yang pertama ada uji organoleptis, yang kedua ada uji keseragaman ukuran. Yang ketiga ada uji kekerasan. Yang keempat ada uji fleksibilitas dan uji friabilitas. Yang kelima ada uji keseragaman sediaan. Yang keenam ada uji waktu hancur. Untuk penjelasan lebih rinci ada di pembahasan. Berikut adalah pembahasan prosedural. Pada percobaan pembuatan tablet ini menggunakan metode granulasi basah karena zat aktif yang digunakan yaitu paracetamol yang memiliki sifat tahan pemanasan dan stabil terhadap lembab. Selain itu, menggunakan metode granulasi basah akan dihasilkan tablet yang lebih baik dan dapat disimpan lebih lama dibanding metode granulasi kering. Adapun formula yang digunakan dalam praktikum kali ini, paracetamol sebagai zat aktif dengan kekuatan sediaan 250 mg per tablet. Paracetamol merupakan salah satu obat golongan NSAID dengan efek analgetik dan antipiretik. Zat aktif paracetamol dibuat dalam sediaan tablet karena di pasaran banyak dibuat tablet. Ketepatan dosisnya tinggi dibandingkan dengan bentuk sediaan lain dan lebih praktis, tidak voluminous. Umumnya di pasaran kekuatan sediaan paracetamol 500 mg per tablet, sedangkan pada formula ini kekuatan sediaan hanya 250 mg per tablet, yang umumnya dibuat dalam bentuk drops untuk pediatrik usia di bawah 1 tahun sebagai penurun panas. Paracetamol memiliki sifat alir dan kompatibilitas yang buruk, sehingga metode tabletasi yang dipilih adalah metode granulasi dengan tujuan untuk meningkatkan sifat alir dan kompatibilitasnya. Paracetamol agar tidak timbul masalah pada saat tabletasi, metode granulasi yang dipilih adalah metode granulasi basah karena paracetamol bersifat termostabil dan tidak higroskopis. Kemudian, PPP digunakan sebagai pengikat, di mana pada granulasi basah dan kering, untuk menggabungkan dan mengikat serbuk-serbuk fase dalam menjadi granul, pada granulasi basah, PPP akan tergranulasi secara in situ. Ketika ditambahkan etanol, PPP sebagai pengikat pada konsentrasi 0,5 sampai 5%. Yang digunakan pada formula ini adalah 5%. Kemudian ada etanol yang digunakan sebagai pelarut, di mana untuk melarutkan pengikat PVV. Kemudian ada amprotab digunakan sebagai penghancur, di mana umumnya amprotab ini digunakan sebagai penghancur dalam pada konsentrasi 3-2%. Optimalnya pada konsentrasi 10-20%.
25%, dan memiliki sifat hidrofilik yang mampu menyerap air dan membentuk pori-pori dalam tablet. Hal tersebut dapat meningkatkan penetrasi di dalam tablet, sehingga akan mempercepat waktu hancur tablet. Amprotap menjadi inert dalam kondisi penyimpanan normal, yaitu 25 derajat Celcius. Selanjutnya ada magnesium stearat sebagai lubrikan untuk mengurangi gesekan logam, seperti mengurangi gesekan yang terjadi antara permukaan tablet dengan dinding die selama proses pengempaan, dan untuk mempermudah pengeluaran tablet dari alat percetakan. Konsentrasi magnesium stearat sebagai lubrikan terdapat pada rentang 0,25 sampai 5%, sehingga pada pembuatan tablet ini dipilih pada konsentrasi 1%. Selanjutnya ada talc, digunakan sebagai pelincir atau glidan untuk meningkatkan sifat alir granul dan Hopler, sehingga mengurangi penyimpanan bobot tablet dan meningkatkan kecepatan tekanan atau dosis. Penggunaan talc di sini sebagai glidan yang dianjurkan adalah 1-10%, sehingga pada pembuatan tablet ini digunakan glidan pada konsentrasi 1%. Kemudian ada laktosa, digunakan sebagai pengisi tablet, di mana untuk menggenapkan volume tablet. Laktosa dipilih karena memiliki sifat alir dan kompresibilitas yang baik, sehingga dapat memperbaiki sifat alir dan kompresibilitas parasetamol yang buruk. Selain itu, laktosa bersifat inert dan dapat menutupi rasa pahit dari parasetamol karena rasa manis dari laktosa. Penggunaan wadah untuk sediaan ini terdiri dari wadah primer dan wadah sekunder, di mana wadah primer berupa botol plastik putih dengan jenis polimer nomor 1, yaitu polyethylene terephthalate dalam bentuk microcrystalline PET. Penggunaan berupa botol plastik putih ini karena ditinjau dari stabilitas dari parasetamol tersebut, di mana parasetamol disimpan dalam wadah tertutup rapat dan terlindung dari cahaya, sehingga dapat digunakan wadah kemasan tersebut. Sedangkan wadah sekundernya berupa wadah yang berbentuk kotak yang terbuat dari kardus. Tujuan pemilihan wadah dari kardus untuk melindungi wadah primer dari gesekan pada saat penyimpanan maupun saat pendistribusian, dan wadah sekunder juga memberikan informasi yang dibutuhkan pasien mengenai obat yang terdapat dalam wadah. Berikut adalah pembahasan evaluasi. Sebelum dijadikan sediaan berupa tablet, granul sebaiknya dilakukan uji evaluasi terlebih dahulu. Evaluasi terhadap granul ini berfungsi sebagai parameter dalam pembuatan tablet yang baik, dan untuk mengetahui sifat fisik granul yang akan dikempa, sifat-sifat fisik yang berkaitan dengan penabletan. Kemudian uji yang dilakukan yang paling pertama itu adalah uji kelembaban, di mana alat yang digunakan pada uji ini yaitu moisture analyzer. Moisture analyzer adalah alat yang dirancang untuk penentuan kadar lembab yang terkandung dalam suatu sampel cair, serbuk, maupun granul, di mana memiliki prinsip kerjanya yaitu sampel dipanaskan pada suhu tertentu sehingga kandungan lembab yang ada di dalamnya akan menguap. Penguapan tersebut akan menyebabkan massa sampel berkurang sampai proses penguapan selesai, yang ditandai dengan tidak adanya perubahan massa. Sumber panas yang dihasilkan oleh alat ini
berasal dari lampu halogen, sehingga proses pemanasan pun dapat berlangsung dalam waktu yang relatif singkat. Tujuan dari uji kelembaban ini adalah untuk mengetahui jumlah kandungan air pada granul tersebut tidak lebih dari rentang 1-3% dengan cara granul dipanaskan pada suhu 60 derajat sampai 70 derajat Celcius hingga skala pada alat tidak berubah. Setelah dibaca skala yang terdapat pada alat, untuk granul pada Formula 1, kadar air yang didapatkan yaitu 2,28%. Dari jumlah kadar air pada formula tersebut, dapat disimpulkan bahwa formula tersebut memiliki kadar air yang tidak lebih rentang 1-3, sehingga dapat dikatakan uji kelembaban ini granul memenuhi syarat. Kemudian dilakukan juga pengujian kecepatan alir dengan menggunakan metode sudut baring atau sudut diam. Metode ini termasuk ke dalam pengukuran tidak langsung. Metode sudut baring menggunakan alat yang sama dengan metode corong, yaitu plow tester. Sudut diam adalah sudut maksimum yang terbentuk antara permukaan timbunan serbuk dengan bidang horizontal apabila hanya gaya gravitasi yang bekerja pada permukaan bebas timbunan serbuk tersebut. Pada formula 1 ini, untuk mendapatkan nilai alfa, maka harus menghitung nilai tan alfa terlebih dahulu, di mana selanjutnya didapatkan hasil untuk formula 1 nilai alfanya yaitu 23,74 derajat, di mana dari hasil ini didapatkan bahwa berdasarkan nilai alfa, granul dari formula 1 memenuhi syarat. Hal ini sesuai dengan penafsiran hasil untuk metode sudut baring, di mana bila sudut diam alfa berada di rentang 25-30 derajat, maka itu sangat mudah mengalir. Dan jika alfa berada di rentang 30-38 derajat, maka granul mudah mengalir. Dan jika alfa berada rentang lebih dari atau sama 38 derajat, maka granul kurang mengalir. Hal ini menunjukkan bahwa granul Formula 1 memenuhi syarat evaluasi granul karena nilai alfa berada di rentang 25-35 derajat, yaitu sangat mudah mengalir. Evaluasi selanjutnya yaitu uji kecepatan alir. Pada pengujian kecepatan alir ini terdapat dua metode, yaitu metode corong dan metode sudut baring. Penentuan uji kecepatan alir yang pertama dilakukan yaitu metode corong dengan alat plow tester yang merupakan pengukuran secara langsung. Pada prinsipnya, metode corong yaitu menentukan jumlah granul yang dapat mengalir melewati corong dalam waktu tertentu, di mana 100 gram granul dimasukkan ke dalam corong, kemudian digetarkan corong digetarkan akan menyebabkan granul keluar dari corong, sehingga dapat dihitung kecepatan alir saat melewati corong. Dari hasil yang didapat bahwa berdasarkan formula 1 memenuhi syarat. Hal ini sesuai dengan penafsiran hasil, di mana granul dikatakan memiliki sifat alir yang baik jika 100 gram serbuk yang diuji dapat melewati corong dengan waktu alir kurang atau sama 10 detik. Selanjutnya, pada evaluasi distribusi ukuran partikel menggunakan alat bernama Shift Shaker yang digerakkan dengan menggunakan daya listrik dan elektromagnetik, yang mana getaran yang dihasilkan akan dialirkan ke ayakan dan dilengkapi dengan kontrol waktu. Seluruh granul yang telah didapatkan dari metode granulasi basah dilakukan pengujian sebanyak 100 gram. Pengayakan dilakukan selama 5 menit, di mana cara pengayakan dalam metode ini, sampel terlempar ke atas secara vertikal
dengan sedikit gerakan melingkar sehingga menyebabkan penyebaran pada sampel dan terjadi pemisahan secara menyeluruh. Dari hasil yang didapatkan, pada Formula 1 tidak memenuhi persyaratan karena persentase granul pada MES 80 kurang dari 40%, yaitu 3,06%, di mana granul yang diperoleh hanya sedikit yang berbentuk serbuk atau fines. Jadi hasil yang didapatkan kurang baik apabila dijadikan tablet. Selanjutnya, uji densitas atau bobot jenis. Uji bobot jenis dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bobot jenis nyata, bobot jenis manfaat, dan bobot jenis sejati. Bobot jenis nyata merupakan bobot jenis granul sebelum dimanfaatkan. Kemudian, bobot jenis manfaat merupakan bobot jenis granul setelah dimanfaatkan atau diberi ketukan sebanyak 500 kali. Sedangkan bobot jenis sejati merupakan bobot jenis granul yang sebenarnya, tidak termasuk pori dan celah antar partikel dalam granul. Alat yang digunakan pada pengujian bobot jenis nyata dan bobot jenis manfaat yaitu tap density tester. Sedangkan bobot jenis sejati pengujiannya dilakukan dengan alat piknometer. Tujuan dari pengujian bobot jenis ini untuk mengetahui kemanfaatan dari granul yang berpengaruh terhadap tingkat kompresibilitas dan sifat alir dari granul. Prinsip dari pengujian ini yaitu menetapkan densitas granul per satuan volume, gram per mili. Pertama, dilakukan evaluasi bobot jenis nyata dengan menggunakan gelas ukur untuk dapat mengetahui volume nyatanya tanpa menggunakan tekanan. Hal ini dikarenakan untuk menguji bobot jenis nyata hanya diperlukan volume granul sesungguhnya tanpa adanya proses pemampatan karena adanya tekanan. Pada gelas ukur yang berisi formula ini teramati bahwa volume sebelum pemampatan adalah 67 ml dengan bobot 30 gram. Sehingga setelah dilakukan perhitungan, bobot jenis nyata yang diperoleh pada formula ini yaitu 0,45 gram per mililiter. Selanjutnya dilakukan evaluasi bobot jenis manfaat dengan menggunakan tap density meter. Prinsip dari alat tap density adalah massa partikel yang menempati suatu unit volume tertentu setelah adanya hentakan dalam periode waktu tertentu. Nilai tap density umumnya lebih tinggi untuk partikel yang bentuknya teratur, misalnya bola, dibandingkan dengan partikel berbentuk tidak teratur seperti jarum. Distribusi ukuran partikel mempengaruhi sifat alir serbuk halus. Berat jenis pada bobot jenis manfaat dilakukan dengan diberi ketukan yang beragam, yaitu 500 dan 750. Ketukan yang beragam ini bertujuan untuk memanfaatkan granul, sehingga granul dapat menempati rongga udara di dalam gelas ukur secara tersusun. Granul yang diberi tekanan dengan jumlah ketukan yang beragam. Hal ini bertujuan untuk menjadikan ruang rongga udara antar massa granul semakin terisi oleh granul, sehingga massa granul menjadi lebih manfaat, sehingga dapat dikatakan semakin banyak jumlah ketukan tekanan yang diberikan pada gelas ukur menggunakan tap density, maka semakin manfaat sehingga volume massa granul yang dibaca akan semakin menurun. Setelah dilakukan pengujian, diperoleh hasil pada formula ini yaitu 0,68 gram per mililiter. Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa semakin tinggi angka ketukan yang diberikan, maka semakin tinggi bobot jenis manfaatnya. Pengujian dan perhitungan bobot jenis manfaat ini dilakukan untuk melihat sifat alirnya, karena memiliki pengaruh untuk perhitungan Hausner dan kadar pemanfaatan yang pada akhirnya dapat menentukan sifat alirnya. Kemudian dilakukan pengujian bobot jenis sejati. Pengujian bobot jenis sejati ini dilakukan dengan menggunakan piknometer. Prinsip metode ini didasarkan atas penentuan massa cairan dan penentuan ruang yang ditempati cairan ini.
Untuk itu dibutuhkan wadah untuk menimbang yang dinamakan piknometer. Ketelitian metode piknometer akan bertambah hingga mencapai keoptimuman tertentu dengan bertambahnya volume piknometer. Keoptimuman ini terletak pada sekitar isi ruang 30 ml. Dari hasil pengujian bobot jenis sejati ini didapatkan untuk formula ini adalah 1,3 gram per mililiter. Selanjutnya dilakukan pengujian evaluasi granul uji kadar pemampatan. Uji kadar pemampatan ini sangat dipengaruhi dengan hasil nilai berat jenis mampat. Hal ini dikarenakan untuk menghitung kadar pemampatan diperlukan angka volume granul setelah dimampatkan oleh ketukan 500 dan 750 dan juga membutuhkan volume massa granul pada uji bobot jenis nyata. Didapat hasil perhitungan kadar pada pemampatan pada formula ini adalah 22,45%. Kadar pemampatan yang didapatkan pada pengujian ini dapat ditafsirkan memenuhi syarat jika persen Kp kurang dari 20%. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa persen kadar pemampatan pada formula ini tidak memenuhi syarat. Pada formula persen Kp lebih dari 20%. Hal ini dapat disebabkan oleh massa granul yang masih voluminus, sehingga pada saat penuangan ke dalam alat ukur, banyak udara yang ikut terperangkap dalam serbuk, sehingga menghasilkan volume ruahan yang besar. Granul yang voluminus ini dapat terbentuk karena bahan pengikat di dalam granul tidak bekerja efektif, sehingga granul pecah membentuk partikel-partikel yang lebih kecil yang lebih bersifat hidrofobik dan menyerap udara. Selanjutnya dilakukan pengujian evaluasi uji perbandingan Hausner. Untuk mengetahui perbandingan Hausner sangat dibutuhkan nilai bobot jenis nyata dan bobot jenis mampat dari evaluasi yang telah dilakukan sebelumnya. Pengujian bobot jenis nyata dan bobot jenis mampat memiliki keterkaitan dengan nilai bilangan Hausner, di mana nilai Hausner didapatkan dengan membandingkan nilai bobot jenis mampat dan nilai bobot jenis nyata. Hasil yang diperoleh dari perbandingan Hausner pada formula ini yaitu 1,51. Dapat disimpulkan bahwa dari hasil yang diperoleh tidak memenuhi syarat karena hasil perbandingan Hausner yang didapatkan lebih dari 1. Semakin tidak mampat serbuknya, maka granul yang dihasilkan akan semakin baik karena tidak terdapat ruang kosong pada granul tersebut, sehingga penafsiran yang baik pada perbandingan Hausner yaitu 1. Selanjutnya dilakukan pengujian evaluasi granul, yaitu persen kompresibilitas. Kompresibilitas adalah kemampuan granul untuk tetap kompak dengan adanya tekanan. Rasio Hausner dapat dihubungkan dengan kerapatan. Rasio Hausner adalah kerapatan serbuk dinyatakan dalam persen, yaitu perbandingan antar volume dengan volume total suatu serbuk. Tujuan dilakukannya perhitungan persen kompresibilitas ini adalah untuk menafsirkan atau menyimpulkan sifat alir dari massa granul yang telah dibuat. Nilai persen kompresibilitas tergantung pada nilai bobot jenis mampat dan bobot jenis nyata. Maka diperlukan pengujian bobot jenis mampat dan bobot jenis nyata sebelumnya. Dari hasil praktikum didapatkan rata-rata persen kompresibilitas dari formula ini adalah 33,82%. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pada formula ini memiliki sifat alir tidak baik karena berada pada rentang lebih dari 26%. Selanjutnya, evaluasi uji organoleptis. Uji ini dilakukan untuk melihat karakter fisik sediaan tablet yang telah dibuat, meliputi bentuk, warna, dan bau.
Setelah diamati, hasil tablet yang dibuat pada formula ini yaitu memenuhi syarat karena memiliki bentuk bulat, berwarna putih, dan tidak berbau. Uji keseragaman kandungan. Prinsipnya, untuk mengetahui keterpenuhannya persyaratan kandungan zat aktif yang terdapat pada setiap tablet dengan menggunakan alat jangka sorong. Untuk penafsiran hasil, diameter tablet tidak lebih dari 3 kali dan tidak kurang dari 1/1/3 tebal tablet. Dari data hasil praktikum yang diperoleh, rata-rata diameter tablet yaitu 0,79 dengan tebal 0,34 cm. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, dapat disimpulkan bahwa diameter dan tebal tablet tidak ada yang menyimpang. Dengan demikian, formula tersebut memenuhi syarat uji keseragaman kandungan. Selanjutnya dilakukan evaluasi uji kekerasan tablet. Uji kekerasan tablet dapat didefinisikan sebagai uji kekuatan tablet yang mencerminkan kekuatan tablet secara keseluruhan, yang diukur dengan memberi tekanan terhadap diameter tablet. Tablet harus mempunyai kekuatan dan kekerasan tertentu, serta dapat bertahan dari berbagai goncangan mekanik pada saat pembuatan, pengepakan, dan transportasi. Alat yang digunakan adalah hardness tester. Prinsip dasar pada uji kekerasan sangat sederhana, yaitu memberikan indentasi atau penekanan pada bagian permukaan material logam dengan besar gaya yang sudah ditetapkan. Kekerasan adalah parameter yang menggambarkan ketahanan tablet dalam melawan tekanan mekanik seperti goncangan, kikisan, dan terjadi keretakan tablet selama pembungkusan, pengangkutan, dan pemakaian. Kekerasan ini dipakai sebagai ukuran dari tekanan pengempaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kekerasan tablet adalah tekanan kompresi dan sifat bahan yang dikempa. Kekerasan ini dipakai sebagai ukuran dari tekanan pengempaan. Semakin besar tekanan yang diberikan saat pentabletan akan meningkatkan kekerasan tablet. Berdasarkan hasil praktikum, tablet ini merupakan tablet kecil karena bobot tablet adalah 200 mg. Maka formula ini memenuhi syarat karena terdapat pada rentang tablet kecil, yaitu 4-7 kg per cm kuadrat, di mana formula ini yaitu 0,271 kg per cm kuadrat. Selanjutnya, uji friabilitas atau disebut juga uji kerapuhan tablet. Uji ini merupakan uji ketahanan permukaan tablet terhadap gesekan yang dialami selama pengemasan, pengiriman, dan penyimpanan. Kerapuhan dapat dievaluasi dengan menggunakan alat uji kerapuhan yaitu friability tester. Tablet dikatakan baik apabila kerapuhannya tidak lebih dari 1%. Kerapuhan merupakan parameter yang digunakan untuk mengukur ketahanan permukaan tablet terhadap gesekan yang dialaminya sewaktu pengemasan dan pengiriman. Prinsipnya adalah menetapkan bobot yang hilang dari sejumlah tablet selama diputar dalam friabilator selama waktu tertentu. Pada proses pengukuran kerapuhan, alat diputar dengan kecepatan 25 putaran per menit dan waktu yang digunakan adalah 4 menit. Uji kerapuhan berhubungan dengan kehilangan bobot akibat abrasi yang terjadi pada permukaan tablet. Semakin besar harga presentasi kerapuhan, maka semakin besar massa tablet yang hilang. Kerapuhan yang tinggi akan mempengaruhi konsentrasi atau kadar zat aktif yang masih terdapat pada tablet. Berdasarkan hasil praktikum diperoleh nilai friabilitas yaitu 3,3%. Hal ini membuktikan bahwa uji friabilitas tidak memenuhi syarat karena lebih dari 1%.
Tingginya persentase yang dihasilkan mengakibatkan banyaknya massa tablet yang hilang. Kemungkinan massa tablet yang hilang ini terjadi pada saat pengujian. Lalu ada uji fleksibilitas. Uji fleksibilitas atau disebut juga uji ketahanan merupakan uji ketahanan tablet yang bergesekan antara sesama tablet. Alat yang digunakan dalam pengujian ini disebut aberration tester. Dari hasil praktikum dapat dilihat formula ini memiliki nilai fleksibilitas yaitu 0,55%. Dapat dikatakan bahwa uji fleksibilitas baik karena kurang dari 1%. Semakin besar kekerasan tablet, maka semakin kecil presentasi ketahanan tablet. Tetapi semakin besar presentasi variabilitas dan fleksibilitas, maka semakin besar massa tablet yang hilang. Sehingga kadar zat dalam tablet akan berkurang dan waktu hancur tablet akan semakin cepat. Selanjutnya dilakukan evaluasi uji keseragaman bobot atau uji keseragaman sediaan. Uji ini bertujuan untuk melihat keseragaman tablet yang sesuai persyaratan. Alat yang digunakan pada uji keseragaman bobot ini yaitu analytical balance. Hasil rata-rata yang didapat pada formula ini yaitu 248,34 mg. Berdasarkan hasil bahwa tak ada satupun tablet yang menyimpang dari kolom A dan B. Berdasarkan hasil tersebut, maka tablet pada formula ini telah memenuhi syarat keseragaman bobot. Uji waktu hancur. Prinsipnya yaitu untuk mengetahui waktu yang dibutuhkan tablet untuk hancur dalam media yang telah ditentukan dengan menggunakan alat disintegrator tester. Tablet yang digunakan pada pengujian ini adalah sebanyak 6 tablet. Pada alat tersebut digunakan medium berupa air. Sambil melakukan pengujian ini, diukur waktu yang dibutuhkan sampai tablet tersebut hancur sempurna. Data yang diperoleh yaitu waktu dalam satuan menit. Untuk penafsiran hasil, tablet hancur jika tidak ada bagian tablet yang tertinggal di atas kasa alat uji, berupa massa lunak yang tidak memiliki inti jelas, kecuali fragmen-fragmen bahan pembantu, penyalut, atau cangkang kapsul yang tidak larut. Dan waktu yang diperlukan 6 tablet untuk hancur tidak lebih dari 15 menit untuk tablet yang tidak bersalut atau sesuai dengan waktu yang ditetapkan pada monografi. Berdasarkan hasil praktikum yang diperoleh dari formula tersebut memenuhi syarat, karena ke-6 tablet tersebut waktu hancurnya kurang dari 15 menit. Berdasarkan hasil praktikum dapat disimpulkan, metode yang digunakan pada praktikum ini yaitu metode granulasi basah dengan cara kering, di mana pengikat ikut dicampurkan dengan bahan yang lain dan pelarut pengikatnya dimasukkan sedikit demi sedikit. Hasil yang didapatkan dari evaluasi yaitu yang pertama, uji kelembaban menghasilkan formula ini memenuhi persyaratan yaitu masih dalam rentang 1-3%. Kemudian uji sifat alir dengan metode corong memenuhi persyaratan. Dan uji sifat alir dengan metode sudut baring berada pada rentang 25-30, termasuk granul sangat mudah mengalir. Selanjutnya, uji distribusi ukuran partikel menghasilkan tidak memenuhi persyaratan karena persentase pada MES 80 kurang dari 40%. Lalu ada uji densitas atau bobot jenis pada perbandingan Hausner tidak memenuhi syarat karena angka Hausner lebih dari 1. Pada persen kompresibilitas memiliki aliran yang buruk. Kemudian, uji organoleptis menghasilkan bentuk yang bulat, berwarna putih dan tidak berbau.
Selanjutnya, uji keseragaman ukuran memenuhi persyaratan, uji keseragaman bobot memenuhi persyaratan, lalu uji kekerasan memenuhi persyaratan. Kemudian uji kerapuhan atau friabilitas tidak memenuhi persyaratan, dan uji abrasi atau gesekan atau fleksibilitas memenuhi persyaratan. Kemudian uji waktu hancur memenuhi persyaratan. Kemudian ada kelebihan granulasi basah, yaitu sifat kohesi dan kompresibilitas serbuk ditingkatkan melalui penambahan pengikat yang menyelimuti partikel-partikel serbuk, sehingga dapat menyatu satu sama lain untuk membentuk granul. Lalu, obat dengan dosis besar dan memiliki sifat aliran serta kompresibilitas yang kurang baik dapat digranulasi, sehingga diperoleh granul dengan aliran dan kohesi yang lebih baik. Lalu, obat dengan dosis kecil dan dengan penambahan warna dapat diperoleh granul dengan kandungan zat aktif dan zat warna yang homogen dan terdistribusi merata, yaitu dengan cara melarutkan obat atau warna tersebut dalam larutan pengikat. Selanjutnya, berbagai jenis serbuk dengan sifat-sifat berbeda dapat diproses bersama dalam satu batch untuk dapat menghasilkan massa dengan sifat yang dapat ditabletasi. Lalu, serbuk dengan bobot jenis nyata rendah atau voluminous dan berdebu dapat ditangani tanpa menghasilkan banyak debu, sehingga dapat mencegah kontaminasi silang. Lalu, granulasi basah dapat mencegah terjadinya segregasi komponen-komponen, sehingga dapat diperoleh sediaan dengan keseragaman kandungan yang baik. Kemudian, kecepatan disolusi obat yang kurang larut dapat ditingkatkan melalui pemilihan pelarut dan pengikat yang sesuai atau penambahan zat peningkat kelarutan obat. Selanjutnya, granulasi basah dapat digunakan untuk pembuatan tablet dengan sistem pelepasan zat aktif terkendali. Selanjutnya, ada kekurangan granulasi basah. Yang pertama, tahapan proses banyak, sehingga diperlukan ruang yang luas yang harus dikontrol temperatur dan kelembabannya. Di samping itu, diperlukan serangkaian validasi proses yang panjang. Yang kedua, memerlukan banyak peralatan pencampur, penggranul, pengering, dan pengayak. Yang ketiga, proses ini memerlukan waktu yang lama, terutama tahap pembasahan dan pengeringan. Yang keempat, rendemen akan lebih kecil karena hilangnya massa campur pada setiap tahapan. Yang kelima, kemungkinan terjadinya kontaminasi silang akan lebih besar dibandingkan dengan metode gempa langsung. Keenam, memungkinkan timbulnya masalah dalam transfer massa karena melibatkan massa yang lengket apabila proses granulasi tidak dilakukan secara tepat. Yang terakhir, dapat dihasilkan tablet dengan kecepatan disolusi rendah jika formulasi dan proses yang dipilih tidak tepat. Kesimpulannya, lebih baik menggunakan dengan metode granulasi kering, karena pada penggunaan metode granulasi kering menghasilkan tablet yang memiliki stabilitas lebih baik daripada tablet dengan metode granulasi basah. Selain itu, jika menggunakan metode granulasi kering tidak akan memakan waktu yang panjang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.